Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Ada dua CGP, yaitu CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, yaitu saya sendiri yang bernama Ibu Nancy Andriani Manurung, kemudian Bapak HSD Pak Masinar dan Dida Manik. Silakan Pak ke depan. Jadi pemaparan materi nanti kami dua, kebetulan sekali ya. Pemaparan materi itu ada kami dua ya, mengenai budaya positif. Nah, apa-apa saja itu budaya positif. Nah, itu dia. Nanti kami bergantian menjelaskannya, dan kami juga akan satu arah. Materinya itu apa? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini duluan Pak HSD. Oke, saya duluan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada kegiatan kita kepal dulu tangan Bapak ini. Nah, sekarang ini kita jujur ya, jujur dulu kita jujur. Jangan berbohong dalam hati. Jujur dulu, jujur. Kalau kita kepal tangan kita, anggaplah di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita, Sudah? Nah, kemudian mau menerima perubahan. Berarti masih bersifat yang namanya egois. Pada dia, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol, kita sekarang kan bertanya, kepala tangan Bapak Ibu itu bertanya di mana posisinya. Peran kita sebagai pendidik, guru. Memang kontrol ada sama kita. Selama ini anggapan kita seperti itu kan. Saya yang mengontrol siswa saya. Makanya ada ilusi guru mengontrol muridnya. Itu enggak yang selalu kita lakukan? Ya, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering melakukan itu. Ini dia. Selama ini yang kita lakukan ternyata membunuh siswa. Membunuh bukan berarti dia mati, bukan. Tetapi apa? Iya, membunuh mentalnya Bapak Ibu, membunuh karakternya, membunuh keberaniannya. Dengan cara apa kita membunuhnya? Itulah yang tadi saya katakan, kontrol diri. Dengan bujukan kita berhasil membuka tangan, mungkin pikiran Bapak Ibu, saya sudah kalah gitu kan. Padahal tidak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, sudah, itu membuktikan Bapak Ibu menang sebenarnya. Kenapa? Yang membutuhkan kepala tangan Bapak Ibu itu bukan membuktikan kita kalah. Itu sebenarnya kita lah yang menang dan menang. Itu dia. Ini dia. Kemudian, nah, disiplin. Tadi kan disiplin dan nilai-nilainya kan. Nah, disiplin ini menurut kita bagaimana? Menurut Ibu Ayu, disiplin bagaimana? Iya, tepat waktu. Tepat waktu disertai dengan yang namanya hukuman kalau nggak dijalankan. Ya, ada sanksi. Oke, ada konsekuensi, sanksi, disiplin. Kita melaksanakannya, ya kan? Kita melaksanakannya. Disiplin identik dengan yang namanya hukuman. Yang selama ini kita laksanakan. Terlambat anak kita ke sekolah,
pagi-pagi langsung kita hukum. Padahal disiplin itu tidak harus identik dengan hukuman. Disiplin akan lahir dari diri itu karena ada dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya. Itu harus lahir dari dalam diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sudah dijelaskan Ibu menurut secara gamblang saudara. Ingat, ketika ada siswa kita bermasalah dalam apa saja, itu artinya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada 1 atau 2 atau 3 atau bahkan seluruhnya yang tidak terpenuhi. Contoh, ketika ada siswa yang menguap, mengantuk dan sebagainya, bikin menggambar, itu mungkin ada kebutuhan akan kesenangannya yang tidak terpenuhi karena dia bosan dengan cara mengajar gurunya, ya kan? Ada kebutuhan kesenangannya, dia ingin senang kreatif, ya. Ada juga misalnya siswa yang tadi ada kebutuhan love and belongingnya yang tidak terpenuhi. Kita tidak tahu, kita hanya dalam posisi, nanti saya akan paparkan nanti untuk elaborasi posisi kontrol. Ya, kita mungkin hanya melihat permukaannya saja, sementara ternyata hidup manusia ini termasuk anak didik itu ibaratkan gunung es, hanya 30% saja yang terlihat, ya, yang ada di permukaan. Ternyata 70% lagi ada di bawah dasar laut, itu gunung es. Nah, jadi kita mungkin hanya melakukan tindakan dari apa yang kita lihat, yang tidak terlihat tidak kita tahu. Nah, jadi intinya ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai atau nanti yang kita sebut di sekolah kita keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maka ada salah 1 atau salah 2 atau salah 3 dan ada bahkan salah 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Harus ada di kita walaupun sulit sekali. Seperti saya analogikan saya tadi, saya termasuk siswa yang dihindari. Ada rasa ternyata itu salah Bapak Ibu. Ketika kita datang, siswa maunya dia merasa aman, bukan terancam. Guru itu bukan sebagai ancaman bagi dia, tetapi membawa rasa aman. Karena ada kebutuhan dasarnya, 1 kebutuhan bertahan hidup. Seorang guru dalam menjalankan, kenapa? Di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman bisa diberikan berupa hukuman fisik maupun psikis. Anak disakiti dengan suatu perbuatan atau verbal, kata-kata. Kamu, misalnya sebut apa? Bunuh. Nah, itu sudah memberikan hukuman secara verbal. Maka saya secara pribadi mencoba tidak lagi mengeluarkan kata-kata itu. Tidak lagi mengeluarkan kata-kata itu. Bahkan mencoba tidak dengan suara tinggi. Maka memang betul di awal sulit. Kita merasa canggung dengan tidak diri kita sebenarnya. Kita beranjak, kita melakukan transformasi dari dari zona aman kita sebagai seorang guru, ya, ke zona yang penuh dengan tantangan, risiko, ya. Tapi saya selama 2 bulan ini sudah mau melakukan perubahan itu, dan
secara pribadi. Saya bertambah sehat, saya bertambah akrab dengan siswa, saya tidak terhalang lagi melakukan komunikasi dua arah. Betul, di awal sangat sulit sekali kita beranjak dari tadi saya bertransformasi dari yang dia tidak kita menjadi diri rakyat yang lain. Yang selama puluhan saya sudah menjalankan hukuman yang ditakuti sudah 18 tahun. Saya, Ibu Ramayani sudah merasakan asam garam bagaimana saya gembleng. Pak Thomas, guru yang paling dihindari. Kalau Sumpah Hezi bikin tugas, malamnya hafal mati semua. Kalau nggak mati dia, ya kan? Pasti mati. Tetapi ternyata tidak lengket sama dia itu. Sifatnya temporer ternyata. Kita nanti ada keyakinan kelas. Maka sebelum seseorang guru berposisi sebagai manajer, maka antara guru dengan murid bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas. Apa yang baik yang bagi kelas itu. Maka kalimat-kalimat yang terucap dari seorang guru yang berposisi sebagai manajer, apa yang kita yakini, ya. Apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, kenapa bersedia memperbaiki? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya si Rian terlambat datang ke sekolah, saya berposisi sebagai manajer. Rian, kenapa tidak? Aku tahu kenapa bapak panggil. Suara seorang manajer tidak perlu harus. Udah semua? Udah? Kalau sudah, silakan dilengketkan di papan tulis. Silakan dilengketkan kalau sudah diisi, supaya kita baca nanti hasilnya dan kita tulis di sini kesimpulannya. Dan silakan dilengketkan. Cepat-cepat. Lengketkan aja. Nah, jadi ini pendapat kalian semuanya. Menurut kalian bagaimana supaya ruangan kita ini untuk lebih baik lagi? Ya, karena sekarang kita ini sudah merdeka belajar, jadi diharapkan kelas kita ini menjadi kelas yang lebih bagus lagi. Ya, dengan sesuai dengan pendapat kalian yang kalian lengkapkan di papan tulis ini. Nanti akan kita ambil kesimpulannya, kita buat di sini. Silahkan ya, jadi tolong dulu dibuatkan. Wajib disiplin. Wajib disiplin. Perhatikan bersama, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa dijelaskan. Wajib disiplin harus lengkap harus lengkap saat masuk ke dalam kelas. Yang pertama tadi wajib disiplin, yang kedua harus lengkap saat masuk ke dalam kelas. Ya, selalu berkata kalau ada kawannya bicara didengarkan, jangan langsung disambung. Kawannya bicara dia pun bicara, itu nggak sopan namanya. Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Nah, itu juga penting ya. Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Semua kita ini berteman. Hadir di sekolah tepat waktu, artinya jangan terlambat. Duduk pada kursi yang disediakan. Nah,
Duduk pada kursi yang disediakan, jangan pindah-pindah. Mendengarkan orang lain ketika berbicara. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kalau dikasih tugas oleh guru bidang studi, silakan dikerjakan tepat waktu. Kalau ini semuanya bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan. Laksanakan, selalu kita melaksanakan budaya 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, Sayang, sopan, dan sium, santun. Sampai sudah seorganisasi. Dan menjaga kebersihan dan keindahan kelas sudah. Berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Jadi kalau ada masalah kalian, ya sampaikan sama wali kelasnya. Selalu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, hormat gerak. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini awal pertemuan pembelajaran kita, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang berasal dari diri sendiri dan nanti kita sepakati bersama-sama. Kesepakatan kelas ini yang berdampak positif dengan kalimat tidak penekanan. Paham? Adapun keyakinan kelas, nanti kita bagikan sticky note-nya satu per siswa, nanti kita tempelkan di depan. Oke? Jadi diingat ya, kalimat penekanan di sini bukan berbentuk kata tidak atau jangan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini yang berhasil dari pemikiran diri kita sendiri dan disepakati oleh semua warga kelas 10 is 2. Oke, langkah baiknya kita mulai sekarang. Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kita ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Yang berasal dari pemikiran kalian sendiri yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Udah? Yang usia tempel di depan. Udah? 34 siswa kelas 10 IIS 2 membuat kesepakatan yang berasal dari dirinya sendiri. Kita bahas satu persatu. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu berarti disiplin waktu udah merangkup, jangan datang lambat. Baru apa lagi yang termasuk ke disiplin waktu? Mengerjakan tuh. Baru apa lagi? Patuhi peraturan sekolah.
Mematuhi peraturan sekolah. Baru yang mana lagi yang menjadi kesepakatan yang menurut kalian? Yang bisa kalian ingat dan bisa kalian kerjakan? Bicara sopan. Berdoa sendiri belajar. Coba 4 keyakinan kelas kita, kesepakatannya. Perhatikan dulu. Bebas mengeluarkan pendapat. Kita tidak berattitude, tidak ada gunanya itu. Selalu berbuat baik pada orang. Untuk kelas ini yang bisa kalian kerjakan dan bisa kalian ingat. Itu Bu, membuat surat yang menjadi tanggung jawab kalian. Bebas memakai masker. Apa yang dibuat tadi? Yang mana lagi yang menjadi kesepakatan, yang menjadi kekompakan untuk kelas ini? Hah? Yang bisa kalian kerjakan? Yang mana lagi? Bebas mengeluarkan pendapat. Kerjasama? Setuju? Setuju? Setuju, Bu. Kerjasama dalam melaksanakan pikir setuju? Setuju, Bu. Setuju? Sebelah sini? Setuju. Sebelah sini setuju? Sebelah sini? Sebelah sini? Berarti kita sepakati bekerja sama dalam piket. Berarti ada 5 keyakinan jawabkan masing-masing. Karena ini berdasarkan hasil kesepakatan. Setuju yang 5 ini? Setuju. Setuju bisa dilaksanakan? Bisa. Kalau bisa dilaksanakan, bagus. Kalau tidak, berarti tidak menepati apa yang kalian tuliskan di depan tadi. Kita setuju. Tapi nggak dilaksanakan. Kesepakatan atau keyakinan 10 istiwa karena kesepakatan kelas itu merupakan hal yang penting. Keyakinan kelas 10 is 2 yang pertama,